يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Pada kesempatan bahagia ini kita akan mengadakan komparasi perbandingan antara akidah masyarakat tentang di mana Allah. Akidah Salafi yang mengatakan Allah di atas langit, kita bandingkan dengan akidah Jahmiyah yang mengatakan Allah di mana-mana. Akidah Asy'ariyah Mutaakhirin atau Mu'tazilah dan Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak juga di bawah, tidak boleh ditunjuk. Akidah Wahdatul Wujud yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya. Kita akan mengkomparasi secara argumentasi ditinjau dari sisi dalil, kemudian ditinjau siapa pendahulunya, bagaimana sesuai dengan logika atau tidak, dan bagaimana sesuai dengan fitrah manusia atau tidak. Kita mulai dari akidah Salafi. Akidah Allah di atas langit, dalilnya sangat banyak, ratusan dalil, bahkan sembilan mengatakan bal alfani 2000 dalil, ditinjau dari berbagai macam sisi pendalilan, seperti bahwasanya Al-Quran turun dari Allah, yang namanya turun dari atas ke bawah, bahwasanya malaikat juga turun dari perintah Allah ke bawah, malaikat melapor ke atas, melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Nabi SAW ketika menerima syariat salat naik ke atas, ya, dalam kisah Al-Mi'raj, sampai begitu dekatnya Nabi SAW dengan Allah, sampai seorang sahabat bertanya, hal ra'aita rabbak? Ya Rasulullah, apakah kau melihat Rabbmu? Ya. Nabi SAW mengatakan, nurun anna arahu. Ya. Ada cahaya yang menghalangi, bagaimana aku bisa melihatnya? Menunjukkan Nabi sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Allah tidak di atas, Nabi akan mengatakan, emang yang bilang saya ketemu Allah siapa? Gampang. Ya. Tapi Nabi membenarkan pertanyaan tersebut, Nabi tidak menyalahkan pertanyaan tersebut, dan Nabi mengatakan, aku tidak bisa melihatnya karena ada cahaya yang menghalangi. Kemudian terlalu banyak dalil. Nabi SAW ketika berdoa mengangkat kedua tangan ke arah langit. Dan Nabi SAW menunjuk Allah, Allahumma syahad. Allah Nabi tunjuk ke atas, kemudian tunjukkan kepada para sahabat. Ya. Kemudian di antara dalil bahwasanya hadis begitu banyak, bahwasanya Allah turun ke langit dunia, ya. Namanya turun dari atas ke bawah untuk menerima permohonan hamba-hambanya di sepertiga malam yang terakhir. Di antara dalil tentang ketinggian Allah, bahwasanya pada hari kiamat kelak penghuni surga akan melihat Allah seperti melihat rembulan. Kata Nabi SAW, innakum tarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara lailatal badr. Sungguh kalian akan melihat Allah pada hari kiamat kelak dengan mata kalian. Sebagaimana kalian melihat apa? Rembulan. Ya, ingat, cara melihat disamakan oleh Allah, oleh Nabi SAW. Ya, ini tentu dalil sangat banyak, hanya secuil yang saya sebutkan, perlu pembahasan pengajian tersendiri tentang dalil Allah di atas langit. Namun saya ingin tutup dengan perkataan Ibnu Rushd rahimahullah yang mengatakan bahwasanya syariat dibangun di atas dasar Allah di atas. Kenapa? Karena syariat dibangun di atas Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menerima syariat, salat di atas. Kemudian malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ke atas. Jika semua ini ternyata tidak benar, hanyalah kiasan, hanyalah majas, hanyalah dongeng belaka, kenapa Nabi tidak pernah beri isyarat meskipun sekali? Apakah dengan ratusan dalil seperti Nabi ternyata sedang menipu umatnya? Bahkan Nabi mengarahkan tangan ke langit, bahkan Nabi menunjuk dari langit ke bawah. Tentu seorang hendaknya berpikir tentang hal ini. Baik, kita berbicara tentang pendahulu akidah Allah di atas langit. Tentunya Nabi SAW dengan ratusan dalilnya, para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf. Secara logika, pendapat bahwasanya Allah di atas langit sangat logis ya. Kenapa? Karena kita tahu Allah Maha Besar, langit kecil, alam semesta kecil, dan mereka semua alam semesta dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang ketika menolak Allah di atas langit, mereka menyangka bahwasanya Allah membutuhkan tempat. Ini logika yang salah ya. Kecuali kalau Allah kecil, makhluk besar, sehingga langit luas, Allah kecil, itu baru mungkin kita bilang Allah butuh langit. Sementara langit dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula." Ya, Allah memegang langit dan bumi, ya. Allah menahan langit yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya Allah mengatakan, "Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim." Sungguhnya langit dan bumi ya, tidak memberatkan Allah untuk menjaga langit dan bumi, dan Allah Maha tinggi dan Maha agung, ya. Tapi kita masuk pada Jahmiyah yang mengatakan Allah di mana-mana. Apakah mereka punya dalil? Mereka punya dalil, tapi mereka salah paham seperti firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum, atau wa huwa ma'ahum aynama kanu.
Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini semua ayat kalau kita perhatikan Allah berbicara tentang sifatul ilm. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Ya. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim. Ya. Allah mengatakan dalam ayat ini, tidakkah kau lihat bahwasanya Allah Maha mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Tidak ada 3 orang berbicara-bicara, berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Tidak ada 5 yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Tidak lebih sedikit, tidak lebih banyak kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah akan mengabarkan atas perbuatan mereka pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Lihat ayat ini kata Imam Ahmad, Allah buka dengan sifat ilmu dan Allah tutup dengan sifat ilmu. Jadi maksudnya di mana-mana adalah ilmu Allah. Ya, ilmu Allah, bukan zatnya. Ya. Demikian juga mereka bilang firman Allah wa huwallahu fis sama'i ilahun fil ardi ilahun wa huwa hakimun alim. Dialah Allah di langit, dia Allah di bumi, yang padahal di sini yang maksudnya huwallahu fis sama'i ilahun. Dialah Allah di langit disembah, wa fil ardi ilahun, dan Allah juga di bumi disembah, dan dia hakimun alim, ya. Jadi bukan maksudnya Allah di langit sekaligus di bumi dan di mana-mana. Ini butuh kepada tafsir para salaf. Siapa salaf mereka? Salafnya adalah Jahm bin Safwan. Sebagaimana dibantah oleh Imam Ahmad, dibantah oleh para ulama bahwasanya yang mengatakan Allah di mana-mana di antaranya adalah pendapat Jahmiyah. Pendapat Jahmiyah. Terus, apakah logis? Sangat tidak logis. Ya. Kalau Allah di mana-mana berarti Allah di tempat sampah, Allah di neraka, Allah di mulut babi, Allah di toilet, ya. Di mana-mana, ya. Allah di rumah saya, Allah di rumah kamu, Allah dalam kulkas, di mana-mana. Kelaziman daripada Allah di mana-mana seperti ini. Dan di antara kita tahu batilnya suatu pendapat adalah dengan menunjukkan kelazimannya. Jika kelazimannya batil, maka menunjukkan pendapat tersebut adalah batil. Baik. Kita berpindah pada pendapat berikutnya, Asy'ariyah mutaakhirin dan juga Mu'tazilah. Kenapa saya bilang Asy'ariyah belakangan? Karena Asy'ariyah mutaqaddimun, Asy'ariyah terdahulu, mereka menetapkan Allah di atas seperti Al-Baihaqi, Al-Baqillani, Ibnu Fawraq, ya, Abul Hasan Al-Asy'ari, pendirinya sendiri, ya. Mereka meyakini Allah di atas. Ini data orang belakangan. Ya, mulai dari Razi, ya, dan seterusnya, yang diikuti oleh sebagian ustaz-ustaz kita di zaman sekarang ini, mereka mengikuti Asy'ariyah mutaakhirin. Dan ini pendapat Mu'tazilah. Apa? Kata mereka Allah tidak di atas, tidak juga di bawah, tidak boleh ditunjuk, ya. Baik. Siapa salafnya? Kita ingin tahu. Siapakah pendahulu orang-orang yang menolak Allah berada di atas langit? Ini mengingatkan saya terhadap Imam Syarik bin Abdullah yang wafat pada tahun 177 Hijriah. Ketika disebutkan bahwasanya kaum Mu'tazilah mengingkari atau menolak hadis-hadis tentang turunnya Allah, maka beliau pun meriwayatkan sekitar 10 hadis tentang nuzul ilahi, turunnya Allah pada sepertiga malam yang terakhir. Kemudian beliau berkata, perhatikan perkataan beliau, "Amma nahnu faqad akhadna dinana hadha an tabi'in an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahum amman akhadhu." Kami telah mengambil agama kami ini dari kalangan tabi'in dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau mereka ngambil dari siapa? Ya, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat, ya, jilid 2 halaman 374 nomor 949. Ya, maka saya berkata sebagaimana Imam Syarik bin Abdullah, ya, mereka yang mengatakan atau mengingkari Allah di atas langit sebenarnya pendahulunya siapa? Kalau kita jelas tadi, kita sebutkan tadi ratusan ulama, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama. Adapun pendahulu mereka, inilah dijelaskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mereka mengaku Asy'ariyah, tapi inilah salah satu buku imam mereka, Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari memiliki beberapa buku, di antaranya Maqalatul Islamin yang saya pegang sekarang, di antaranya Al-Ibanah, di antaranya Risalah Al-Saghar. Dan di seluruh kitab tersebut Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan Allah di atas. Dan ini adalah suatu hal yang menyedihkan kaum Asy'ariyah. Mereka mengaku bermadzhab Asy'ari, tetapi buku-buku Abul Hasan Al-Asy'ari semuanya mengatakan Allah di atas, ya. Bahkan dalam buku ini Abul Hasan Al-Asy'ari menjelaskan tentang pendapat Mu'tazilah, dan saya ingatkan Abul Hasan Al-Asy'ari menjadi imam Mu'tazilah puluhan tahun, sehingga kemudian dia sadar ketika dia berbicara tentang Mu'tazilah berarti dia pakar. Pada halaman 157 dia mengatakan, wa qala qailun, berkata sebagian orang Mu'tazilah,
al-bari' la fi makan, bal huwa ala ma lam yazal alaih. Allah tidak di tempat dan Allah sebagaimana sedia kala. Lihat, ini persis seperti perkataan mereka, perkataannya Mu'tazilah. Kemudian beliau berkata lagi, wa qalatil mu'tazilatu fi qaulillahi azza wa jalla. Berkata al-Mu'tazilah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Yakni apa kata Mu'tazilah? Istaula, menguasai. Jadi mereka yang mengatakan istiwa maknanya istaula, istawa maknanya istaula, menguasai, itulah perkataan Mu'tazilah. Yang ngomong begitu bukan saya. Yang ngomong begitu adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian juga beliau sebutkan, ya, di sini dia sebutkan tentang perkataan Ahlus Sunnah. Perhatikan perkataan Ahlus Sunnah. Halaman 211. Wa qala Ahlus Sunnah wa ashabul hadis. Berkata Ahlus Sunnah dan ahli hadis. Ya. Wa annahu 'alal arsy kama qala azza wa jalla. Sungguhnya Allah di atas arsy sebagaimana firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sebagaimana firman Allah, Allah beristiwa di atas arsy. Wala nuqaddimu baina yadayillahil qaula bal naqulu istawa bila kaif, dan kami tidak mau mendahului Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kami berkata istawa bila kaif. Allah beristiwa tanpa tahu bagaimananya. Jelas. Ini perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa annahu nurun kama qala ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Allah adalah cahaya sebagaimana firman Allah, Allah cahaya langit dan bumi. Wa anna lahu wajhan. Ini Abu Hasan Asy'ari mengatakan, ini perkataan Ahlus Sunnah ashabul hadis. Ya. Dan Allah punya wajah kama qala wa yabqa wajhu rabbik. Ya, wa anna lahu yadayn, dan Allah punya kedua tangan sebagaimana firman Allah, kama qala khalaqtu bi yadayya, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Wa anna lahu ainain kama qala tajri bi ayunina, dan sungguhnya Allah memiliki dua mata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini beliau sebutkan, ya. Kemudian di akhir kata beliau, wa annahu yanzilu ila sama'id dunya kama jaa fil hadis. Dan Allah turun ke langit dunia sebagaimana datang dalam hadis. Ya, ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang bilang siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Dari sini kita tahu ternyata Abu Hasan Al-Asy'ari menjelaskan kepada kita yang mengingkari Allah di atas adalah Mu'tazilah, dan yang mengatakan Allah di atas, yang mengatakan Allah istawa tanpa mengetahui bagaimananya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan cuma Abu Hasan Al-Asy'ari, saya akan sebutkan bagaimana para ahlul hadis membenarkan perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia mengatakan ahlul hadis. Ya, pendapatnya adalah pendapat Ahlus Sunnah, pendapat Salafiyin. Di antara hal yang mendukung perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari bahwasanya ashabul hadis akidahnya akidah salaf, saya bawakan buku-buku dari para ahli hadis. Di antaranya dari dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari menulis kitab yang terakhir dalam Sahih Bukhari adalah Kitab Tauhid. Dalam sebagian riwayat judulnya adalah Kitab At-Tauhid Ar-Rad 'alal Jahmiyah, yaitu kitab membantah Jahmiyah. Ya, Kitabur Raddil Jahmiyah, kitab membantah Jahmiyah. Jadi kitab ini ditulis, kitab Tauhid ditulis dalam rangka membantah Jahmiyah. Oleh karenanya Imam Bukhari membawakan dalil-dalil yang menyelisihi akidah Jahmiyah tentang sifat-sifat Allah dan yang lain. Di antaranya pada bab ke-22 Imam Al-Bukhari membuat bab wa kana arsyuhu 'alal ma', kemudian wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Mujahid. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, tabi'in, ketika menafsirkan istawa. Istawa maknanya apa? Ala, di atas. Istawa artinya di atas. Jelas. Berarti istawa alal arsy artinya di atas arsy. Ini akidah Ahlus Sunnah, akidahnya Ahlul Hadis, akidah Imam Bukhari membantah Jahmiyah yang menolak Allah di atas. Baik, kita lanjutkan dalam Sunan Abi Dawud. Al-Imam Abu Dawud membawa juga sebuah bab, judulnya Bab Firrat alal Jahmiyah. Bab tentang bantahan terhadap Jahmiyah. Kemudian beliau membawakan hadis-hadis tentang Allah di atas, ya. Ya, seperti tentang hadis Allah yanzilu rabbuna kullalailatin ila sama'id dunya, Allah turun di langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir, ya. Dan dia bawakan hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah di atas sebagai bentuk bantahan terhadap Jahmiyah. Ini bisa dibaca pada hadis 4732 dan seterusnya. Ini Abu Daud As-Sajistani yang wafat pada tahun 275 Hijriah. Kemudian saya bawakan lagi misalnya Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah membuat suatu bab, judulnya Babun Fima Angkaratil Jahmiyah. Bab tentang perkara-perkara yang diingkari oleh Jahmiyah. Kemudian dia bawakan hadis-hadis yang diingkari oleh Jahmiyah tentang Allah di atas. Ya. Dia sedang membantah
Tentang apa? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sungguhnya kalian akan melihat Allah sebagaimana melihat rembulan, melihat ke atas. Dan kemudian beliau bawakan hadis-hadis yang lain yang ini menunjukkan para ahli hadis membantah Jahmiyah bahkan dalam kitab Sunan beliau, ya Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah. Demikian juga Sunan Tirmidzi yang tadi sudah Ibnu Majah wafat pada tahun 273 Hijriah. Adapun Tirmidzi wafat 279 Hijriah, semuanya di abad ketiga. Lihat Al-Imam Tirmidzi yang wafat pada tahun 279 Hijriah, beliau juga mencantumkan tentang akidah Ahlussunnah dan akidah Jahmiyah yang sesat, ya. Pada hadis 662 tentang sedekah, ya. Ketika beliau menyebutkan tentang Allah menerima sedekah dengan tangan kanannya, ya. Dan orang-orang Jahmiyah kalau mendengar Allah punya tangan, mereka gelisah, kasihan, ya. Taib berkata Abu Isa, qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan yang sahih. Wa qad ruwiya an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahu hadza. Diriwayatkan dari Aisyah seperti hadis ini. Wa qad qala ghairu wahidin min ahli ilmi fi hadzal hadits wa ma yushbihu hadza min ar-riwayat min as-sifat wa nuzuli Rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Dan telah berkata lebih dari seorang dari para ulama ahli hadis tentang hadis ini dan riwayat-riwayat yang semirip dengan hadis ini seperti sifat nuzulnya turunnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam ke langit dunia. Qalu, mereka para ulama berkata, qad tathbutur riwayat fi hadza wa yu'manu biha. Riwayat-riwayat ini sahih dan diimani. Wala yutawahham wala yuqalu kaifa. Jangan disangka-sangkakan, jangan dikatakan bagaimana. Hakadha ruwiya, demikian diriwayatkan. Ya an Malik dari Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak annahum qalu fi hadhil ahadits, mereka semua berkata amirruha bila kaif. Ya, imani dan jangan tanya bagaimananya, ya. Artinya imani, berarti mereka pahami maknanya tapi tanya bagaimananya jangan tanya. Jangan tanya bagaimana nuzulnya Allah, jangan pakai logika-logika sendiri. Hakadha qaulu ahli ilmi. Inilah perkataan para ulama min ahli sunnah wal jamaah, dari ahli sunnah wal jamaah. Wa amal Jahmiyah, perhatikan, adapun Jahmiyah, fa ankarat hadhihi riwayat. Mereka menolak riwayat seperti ini. Wa qalu hadza tashbih, kata mereka ini tashbih, ya. Wa qad dzakara Allah tabaraka wa ta'ala fi ghairi mawdhi'in min kitabih, dalam Al-Qur'an Allah sebut dalam selain lebih dari satu ayat tentang al-yad was-sam' wal basar, tentang tangan, tentang pendengaran, tentang penglihatan. Fata'awwalatil jahmiyatu hadhil ayat. Orang Jahmiyah mereka mentakwil ayat-ayat ini. Wa fassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilmi, dan mereka mentafsirkan tidak sebagaimana tafsiran ahlul ilmi. Wa qalu innallaha lam yakhluq adama biyadihi. Kata mereka Allah tidak pernah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa qalu innama ma'nal yadi al-quwwah. Kata mereka maknanya tangan adalah kuat. Perkataan ini akidah Jahmiyah. Ishaq bin Rahuya berkata, innama yakunu tasbih idza qala yadun kayadin. Tasbih baru dikatakan tasbih kalau kita berkata tangan Allah seperti tangan kita, au mithlu yadin, au samun kasam'in, pendengaran seperti pendengaran. Fa idza qala sam'un kasam'in, kalau ada yang berkata pendengaran seperti pendengaran, maka inilah tasbih. Wa amma idza qala kama qala Allah Ta'ala. Adapun jika seorang berkata sebagaimana firman Allah, yadun wa samun wa basarun, ya, tangan, pendengaran dan penglihatan, wala yaqul kaif, dan tidak menjelaskan bagaimananya, wala yaqulu mithlu sam'in, dan tidak mengatakan seperti ini seperti itu, fa hadza la yakunu tashbihan. Ini bukan tasbih. Wa huwa kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana ini firman Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, wa huwa samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihat, ternyata akidah orang menolak Allah di atas, ya, adalah akidahnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Sebagian ulama mengatakan pendahulu Asy'ariyah mutaakhirin yang menolak Allah di atas bukan cuma Mu'tazilah, bukan cuma Jahmiyah tadi sebagaimana kita nukilkan, bahkan Fir'aun. Karena Fir'aun menolak Allah di atas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala fir'aunu ya hamun ibnili sarhal la'ali ablughul asbabas samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadziba. Fir'aun berkata, wahai Haman, bangunkanlah bagiku bangunan yang tinggi. Aku ingin lihat di langit. Aku ingin lihat Tuhannya Musa, karena menurutku dia pendusta. Kata para ulama, kenapa? Karena dia dengar Musa mengatakan Tuhannya di atas, maka dia ingin cek ada sih enggak Tuhannya Musa. Dan dia mendustakan Musa. Oleh karenanya siapa yang mengatakan Allah di atas, dia pengikut Nabi Musa, dan yang menolak Allah di atas adalah pengikut Fir'aun dalam hal ini, ya. Dalam ini yang mengatakan sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tapi kita bicara logika, bagaimana dengan logika ini? Taib, mereka mengatakan Allah tidak di atas, juga tidak di bawah, tidak boleh ditunjuk. Pertanyaan kita, apa bedanya Allah dengan tidak ada? Bedakan Allah dengan tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak bisa ditunjuk. Apa bedanya yang tidak ada?
Berarti menyamakan Allah dengan tidak ada. Kemudian ini juga sangat tidak logis karena mengumpulkan dua hal yang kontradiksi. Kita bilang, kalau Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ya. Ya. Seperti itu ya. Bagaimana Anda mengumpulkan kontradiksi? Allah di luar alam atau dalam alam? Pertanyaan kita. Kalau kamu bilang Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, berarti Allah tidak ada. Ya. Allah tidak ada. Bagaimana menggabungkan dua hal yang kontradiksi? Itu cuma ada dua kemungkinan. Allah di luar alam atau Allah dalam alam semesta. Kalau mengatakan Allah tidak di luar dan juga tidak di dalam, ya. Allah tidak di atas juga tidak di bawah, ya. Allah tidak di mana-mana. Ini menggabungkan dua hal yang kontradiktif justru lebih tidak logis. Ya, pendapat seperti ini. Taib, yang terakhir wahdatul wujud. Allah bersatu dengan makhluknya. Mereka punya dalil juga. Namun punya dalil tapi dengan ayat mutasyabihat. Firman Allah, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Dalam surat Al-Anfal. Tidaklah kau melempar wahai Muhammad ketika kau melempar kecuali Allah yang melempar. Kata mereka berarti Allah ya Muhammad, Muhammad ya Allah. Padahal maksud ayat ini kata para ulama, tidaklah kau melempar wahai Muhammad ya. Ketika kau melempar artinya kau tidak menyampaikan lemparanmu. Ketika Nabi mengambil pasir kemudian melempar kepada mata-mata musuh, tidak mungkin sampai kecuali Allah yang menyampaikan. Bukan, Allah adalah Muhammad. Artinya kau yang melakukan lemparan awal, tapi yang menyampaikan adalah Allah. Maksud ayat tersebut adalah begini. Kalau tidak, repot ya. Kita mau praktekkan dalam semua perkara, contohnya kita mengatakan, tidaklah kau sholat ketika Allah, kecuali Allah yang sholat. Repot. Tidaklah kau buang hajat ketika Allah, kecuali Allah yang buang hajat. Kalau kita mau ikuti ayat ini dan dipraktikkan pada seluruhnya dengan pemahaman wahdatul wujud, maka kita akan menghina Allah. Ya, karena kita melakukan banyak kegiatan. Ini pendapatnya siapa? Pendahulunya adalah Ibnu Arabi dalam kitabnya Fusuhul Hikam, dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah. Bagaimana pendapat ini kalau kita masukkan logika? Ya. Berarti Allah bersatu dengan Fir'aun, Iblis, Abu Jahal dan lain-lain. Karena Allah bersatu dengan seluruh makhluknya. Di antara makhluk Allah adalah Fir'aun, ada Iblis, ada Abu Jahal dan lain-lain. Ini benar-benar dikatakan oleh Ibnu Arabi. Dia mengatakan ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi, kata mereka, kata dia, Fir'aun adalah Allah ketika itu ya. Kemudian kalau Allah adalah hamba, kemudian siapa yang disembah dan siapa yang menyembah ya. Siapa yang menyembah dan siapa disembah, tentu sangat tidak logis ketika Allah dianggap bersatu dengan makhluk.